lagi sama gue di sini dulu Kimso. Nah, kali ini gue akan ngebahas dodging dan burning di Photoshop. Oke, langsung aja kita ke video. Oke, di sini gue sudah ada file foto black and white, foto fashion di outdoor. Nah, gue akan jelasin apa sih dodging burning di Photoshop. Dodging itu menerangkan, burning itu menggelapkan. Jadi kalau mau menerangkan dan menggelapkan area foto di dalam Photoshop itu menggunakan dodging burning atau kayak di gambar itu sebenarnya di fotografi itu kalau dulu di zaman manual gue di kamar gelap itu pakai dodging burning menerangkan yang gelap, menggelapkan yang terlalu terang. Oke, langsung aja kita ke videonya. Gue kasih contohnya langsung di sini. Gue udah ada di sini. Kalau shortcutnya itu O. Jadi sini gue ada shortcutnya. Sini bisa dilihat ada burn tool. Nah, bisa lihat videonya tuh dia akan menggelapkan area seperti itu tuh burn tool. Jadi terus di sini ada dodge. Ini ada video juga dodging tuh lihat itu seperti itu. Dia menerangkan area-area yang gelap. Oke, langsung aja gue praktekin di sini. Di sini kita misalnya mau sedikit mengurangi intensitas warna di hidung ini ya. Jadi terlalu over. Gue akan pakai burn tool. Nah, di sini gue bikin ada shadow midtones. Gue pakainya midtones saja. Terus di sini gue pakai size-nya gue kecilin bisa 50 segala macam tergantung kebutuhan. Terus exposure-nya ini bisa dikurangin intensitasnya. Misalnya kalau nggak terlalu ini gue pakai 15%. Di sini akan berubah 15%. Oke, di sini derajatnya gue nggak rubah-rubah. Gue ini tetap gue klik. Langsung aja gue sini gue kasih copy layer. Shortcutnya Ctrl sama J. Oke, jadi biar kelihatan. Di sini gue akan gelapin hidungnya. Gue akan gelapin seperti ini. Nah, ini akan seperti ini lebih gelap. Oke, ini akan shadow jadi akan gue gelapin misalnya di bagian mata, shadownya di sini. Highlightnya akan gue kurangin. Bisa lihat seperti ini. Nah tuh ada perbedaannya kan, jadi lebih gelap. Nah, oke, kalau misalnya mau gue balikin lagi, gue hilangin aja dulu. Gue bikin double layer. Gue mau agak kurangin di sini biar lebih gelap. Gue tinggal gini-gini aja. Terus bagian yang gelap ini akan gue terangin. Jadi dia foto itu akan lebih punya dimensi ya. Jadi fotonya akan lebih berdimensi karena dia ada gelap terangnya tuh kelihatan lebih jelas. Jadi yang over gue nggak. Jadi kalau pakai curve brightness contrast itu secara keseluruhan. Tapi kalau ini gue akan pilih satu-satu. Jadi kira-kira mana yang mau gue gelapin. Oke, gue naikin lagi derajatnya misalnya 20 biar lebih cepat. Oke, ini gue sesuaikan. Nah, jadi seperti ini gue akan sesuaikan. Di sini gue akan dodging. Ini sebenarnya bisa gelap banget. Lu tinggal pakai shadow aja. Jadi itu akan lebih gelap kalau pakai shadow. Jadi kalau pakai shadow ini di sini akan lebih berasa banget gelapnya di sininya. Jadi di sini akan berasa banget, bisa lihat tangannya tuh jadi agak ada beda kan tuh tangannya udah ya tuh. Nah, karena gue bikin pakai shadow jadi ini sebenarnya bisa lebih keras lagi kalau dibikin 100 exposure, jadi bisa gelap banget tuh, langsung kelihatan banget gelapnya tuh. Jadi karena gue nggak mau segelap itu, jadi gue kurangin aja sekitar 20 aja ya. Gue bikin 20 aja nih. Dan gue pakainya midtones saja. Jadi midtones cahaya yang normal, paling normal. Jadi kalau highlight itu cahaya yang paling terang, shadow itu udah pasti bayangan, midtones itu cahaya yang paling normal. Oke, cahaya yang paling normal aja. Jadi gue pakai ininya cahaya yang paling normal nih 20. Oke, biar kelihatan aja. Misalnya ini gue burning lagi, gue burn di sini gue dodging lagi biar lebih terang. Nah, jadi mana yang mau gue terangin akan gue terangin, mana yang mau gue gelapin akan gue gelapin. Jadi tergantung daripada kebutuhannya. Misalnya belakangnya terlalu terang, kita bisa gelapin kayak gini. Jadi ini bisa di brush, di adjust terus. Kalau mau narik ini, nah ini bisa di burning terus. Nah, misalnya ininya terlalu gelap bisa digelapi, terlalu terang bisa digelapin dikit. Terus misalnya bulunya itu ini kurang terang, gua akan burning, jadi akan lebih terang lagi. Putihnya akan lebih terangin lagi. Ini gue pakai midtones juga sama 20, jadi lebih kelihatan. Kalau mau dilihat bedanya gini, kelihatan bedanya kan, dimensinya kelihatan berbeda. Jadi sebenarnya ini cara manual bikin kontrasnya tuh lebih kontras, lebih apa, jadi dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sini gua akan di sini sebenarnya enak tuh foto-foto potret, foto-foto orang tuh kelihatan banget kalau karakternya dibikin gelap gitu, buat naikin shadow segala macam. Jadi biar kelihatan dimensinya lah. Kalau terlalu gelap bisa
terangin, terlalu terang bisa digelapin. Sini misalnya mau gue naikin, gue tinggal pilih-pilih aja. Misalnya gue mau lakukan baju ya ini, gue akan pakai micro saja. Di sini gue gelapin lagi, nanti akan kita lihat hasil perbedaannya. Jadi kalau lakukan gini tuh biar dia punya dimensi aja. Nah terus habis itu gue burning lagi. Nah, ini kalau dulu di zaman manual tuh agak repot, kalau sekarang udah pakai digital. Nah jadi ini lebih enak memang fotonya black and white. Saran gue sih fotonya black and white, lebih enak, lebih kelihatan sih dimensinya. Sebenarnya foto warna juga bisa, tapi gue lebih suka foto black and white. Nah kalau mau eksperimen atau mau coba-coba bisa di foto-foto berwarna. Ini kan gue gelapin aja biar nggak gelap. Nah sini kalau terlalu terang ininya, rantai-rantai ininya bisa gue gelapin kayak gini. Nah ini bisa gue gelapin, jadi biar nggak terlalu kinclong ya, jadi agak sedikit tegut-tegut. Ini kalau terlalu over bisa digelapin. Jadi kayak gini gue gelapin. Ini udah kelihatan ya bedanya ya, cukup kelihatan di kakinya. Misalnya terlalu over, misalnya bisa digelapin kayak gini. Oh jadi hitamnya berlebihan, bisa disesuaikan sepatunya. Misalnya mau dapat kata sepatu kan tuh jadi makin hitam, di area mana yang perlu digelapin tuh bisa. Kalau mau lebih gelap ya pakainya shadow, jadi dia lebih pekat lagi tuh, lebih pekat lagi kan. Ininya juga bisa disesuaikan, ininya pakai shadow. Nah kayak gini, kalau mau pekat lagi ya, ini biar lebih pekat aja nih, biar kelihatan. Terus kalau di sini kalau mau nerangin bisa pakai highlight nih, pakai shadow atau midtones. Tapi karena sesuaikan butuh aja, bisa gue pakai highlight aja nih, jadi biar lebih. Ini gue bikin 10 biar jangan terlalu terang. Ini nomor besar ya, size-nya gue besarkan lagi nih, size-nya. Oke, jadi gue terang-terangin lagi yang mana gue butuh terangin. Di bajunya ini. Nah, ini tangannya misalnya terlalu ini, gue sedikit. Misalnya gua terangin dikit ya, ini biar putih bulunya ini nggak terlalu terang, gue gelapin. Terus ini juga sama, gue gelapin. Wah jadi terlalu gelap ya, ini harus disesuaikan. Oke, misalnya di sini terlalu gelap, kalau di sininya bisa kelihatan gelap. Oke, gue terangin lagi. Nah, kira-kira kayak gini lah jadinya. Nih kira-kira nih kalau dilihat di zoom aja ya biar kelihatan nih full. Zoom before after. Nah gitu dimensinya agak kelihatan beda ya tuh, jadi agak kelihatan berbeda tuh dimensinya. Nah, kira-kira gini nih tuh, jadi dia kelihatan kan tuh ada yang tangannya lebih, jadi dimensinya lebih kelihatan. Nah misalnya kalau benar-benar mau sampingnya ini digelapin, shadownya fullnya 100. Nah ini belakangnya ini digelapin lagi, ini juga bisa nih. Jadi naik mencari detail sebenarnya. Jadi burning ini untuk menaikkan detail. Jadi kalau dia terlalu over kayak gini tuh dia berusaha buat nyari-nyari detail. Cuman jangan sampai dia kebakar juga nih. Kayaknya kebakar juga bayangannya. Jadi buat naikin detail kalau di foto. Nah, ini 100% tapi nggak banget, terlalu keras. Nah, segitu aja deh tadi gue. Oke, bagaimana? Jadi itu dredging dan burning. Nah, selamat mencoba. Jadi bisa dipraktekkan sendiri di rumah gitu kan, di Photoshop. Itu berlaku di Photoshop berapa aja gitu kan. Oke, jika ada pertanyaan silahkan komen di video gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue akan membahas banyak hal-hal lagi di Photoshop dan tentang fotografi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video gue. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.